Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umainah, bekerja di instansi SMP Negeri 1 Blora sebagai guru layanan bimbingan dan konseling, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 2 dengan nomor peserta 201529633. Kali ini saya akan mempraktekkan bimbingan konseling layanan klasikal dengan topik cerdas menggunakan handphone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kegiatan hari ini, mari kita berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Apa hari ini ada anak-anak yang tidak masuk? Ada. Ya, saya absen dulu ya. Ya. Oke. Aisyah Dwi Masuk. tidak masuk. Alden Sakti, ya. Angga Amadea masuk. Akila Haninda, ya. Ada Gustani Masuk. Afiza Fida, oh hadir ya. Salisa Zahra, Umar Farid, ya terima kasih. Tidak ada dua ya, satu ya. Kemudian hari ini kami akan membahas tentang cerdas menggunakan handphone. Ya, jadi anak-anak sudah tahu handphone itu apa, bentuknya bagaimana. Bahkan anak-anak sekarang khususnya di SMP 1 Blora semua sudah punya HP, ya, karena ada pelajaran yang kadang-kadang menggunakan HP. Ada literasi. Ya. Siapa di antara kalian yang tidak bawa HP? Oh, tidak ada. Semua bawa HP? Kamu nggak bawa HP, ya nggak apa-apa, nanti bisa gabung dengan teman. Ya. Jadi bentuknya HP seperti apa, gunanya seperti apa, anak-anak paham semua, ya, sudah kayak semua. Sekarang tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu dalam hari ini atau kali ini yaitu dapat merumuskan pengertian handphone. Handphone itu apa anak-anak? Kemudian yang kedua, dapat menentukan dampak positif dan negatif penggunaan handphone. Ya.
Dan yang ketiga, dapat membiasakan penggunaan handphone secara efektif. Paham? Misalnya seperti itu. Nah, karena tadi sudah siang ya, sekarang sudah siang, biar tidak ngantuk. Bagaimana kalau kita menyanyi dulu? Setuju nggak? Ya, sebenarnya sama dulu memperhatikan Bu Uma ya, menyanyi sambil bergerak. Pertama, Bu Uma memberikan contoh gerakannya dulu ya. Bawah, depan, kanan, kiri, bawah, depan, dua, tek. Ulangi yuk semuanya. Bawah, depan, kanan, kiri, bawah, depan, dua, lagi. Bawah, depan, kanan, kiri, bawah, depan, dua. Oke. Nah, sekarang sambil menyanyi ya, lupa dulu ya. Kamu memberikan contoh. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka. Itu terus ya? Ya. Alhamdulillah. Ayo kita berdiri. Berdiri. Nanti yang merasa salah duduk ya anak. Saya balik. Saya salah tuh langsung duduk. Jadi kurang konsentrasi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik dengan istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk. Salah satu kuda. Oke, gak ada yang salah? Oke, dua ya, konsentrasinya masih bagus. Ya, kata-kata. Ini Bu Uma akan memutar video ya, tolong diperhatikan, nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman isi videonya apa ya, dan sambil diskusi tentang pekerjaan atau LKPD hari ini ya. Jadi lembar kerja peserta didik, yaitu didiskusikan ya, nanti ada soal-soal. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, akan saya cari ya. Sebentar. Saat ini, pelajar remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone juga penting dan harus diwaspadai. Remaja secara sekolah di sosial media Jawa Biru senang dengan menunjukkan eksistensi sosial media. Anggapan pada sekitar jawabannya di sosial media, maaf-maaf sebelum budaya memperhatikan. Menurut status budaya di biasa sehari-hari, kemunculan Israel menjadi rutinitas harian. Dan menjadi harapan singkat saat media sosial menjadi perhatian para remaja. Hal ini menjadi para remaja selalu tidak budaya dan menjadi dan semakin terusnya mendurasikan penggunaan berbagai sosial media. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh smartphone memberikan mampu membaca melakukan cuci gambar dan perpustakaan dan berkreasi. Hal ini menjadi membuat seseorang sulit
belajar mengerjakan LKPD yang sudah saya sebarkan nanti ya. Jadi sekarang anak-anak pertama membuat kelompok. Bagaimana? Buat sendiri atau rumah yang menunjuk? Rumah silahkan 6. Ayo 1, 2, 6 menjadi 1 ya. Ayo tadi masalah apa yang kamu lihat tadi videonya dan ditambah ini soalnya seperti ini ya. Nah, tolong dideskripsikan. Satu kelompok 1. Kami kan dong. Oh ya kayak gini ya. Yang belum kita sebutkan ya. Aku juga sudah menemukan pikiran mereka harus tahu aku didik deh. Ada kesulitan? Enggak ya? Gimana? Ada pertanyaan? Oh tidak ada? Mau paham ya? Wah hebat, ini pinter-pinter tenang kelas ini ya. Tidak ada yang tanya, semuanya lancar-lancar aja. Ini bagaimana kelompok ini? Ada ya? Kalau ada yang berat boleh ditanyakan. Ya. Buka yang main ya, bukanya yang materi. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah, alhamdulillah. Sekarang siapa dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ini Oh ya, silakan masuk. Wah, satu kelompok masuk. Oke, yang lain nanti silakan mendengarkan hasil diskusi dari teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang cerdas menggunakan handphone untuk belajar. Sebelum menjelaskan presentasi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. saya Jadi nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Jadi Laki-Lakia, absen 15. Perkenalkan, nama saya Kanisa Maria, absen 18. Perkenalkan, nama saya Informasi Pidana, absen 13. Perkenalkan, nama saya juga Ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan kami jawab bersama. Apakah yang dimaksud dengan handphone? Perangkat elektronik portable. Itu adalah perangkat elektronik portable yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui
jaringan telepon seluler. Sebutkan fungsi handphone. Fungsi handphone adalah untuk komunikasi, akses internet, pengambilan foto dan video, multimedia, navigasi, aplikasi dan permainan, organisasi dan produktivitas, keamanan, hiburan, kesehatan dan kebugaran. Kan jalan fungsi handphone. Satu, komunikasi yang mudah. Dua, akses informasi. Tiga, kemudian jalan transaksi. Empat, peningkatan produktivitas. Lima, akses hiburan. Enam, kemajuan teknologi. Tujuh, pemantauan kesehatan. Empat, sebutkan dampak negatif handphone. Nomor satu, ketergantungan dan gangguan perhatian. 2. Gangguan tidur. 3. Gangguan kesehatan fisik. 4. Gangguan interaksi sosial. 5. Keamanan privasi. 6. Gangguan konsentrasi dan produktivitas. 7. Gangguan pada kesehatan mental. Oke ya. Yang terakhir, jelaskan cara mencegah ketergantungan pada handphone, yaitu 1. Tetapkan batasan waktu. 2. Hindari penggunaan handphone sebelum tidur. 3. Buat zona bebas handphone. 4. Matikan notifikasi yang tidak penting. 5. Temukan alternatif aktivitas. 6. Tetapkan aturan keluarga. 7. Cari hubungan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata maupun perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa yang mau bertanya, mau menanggapi tentang? Saya, Bu. Oh iya, Mbak, silakan. Oh, menurut kalian di masa sekarang, apakah semua orang harus memiliki handphone dan jelaskan jika iya? Dan kalian itu kelompok ini ya. Apakah anak zaman sekarang itu harus mempunyai handphone? Kalau menurut kalian iya, tolong dijelaskan. Begitu ya Mas? Ya, Bu. Ya, silakan dijelaskan. Ya, karena handphone bisa digunakan sebagai alat komunikasi, sebagai juga bisa akses informasi untuk mencari informasi yang lebih jelasnya, terus juga bisa digunakan sebagai hiburan dan keamanan. Namun penting untuk diingat bahwa memiliki handphone juga memiliki beberapa resiko seperti ketergantungan yang berlebihan, gangguan tidur, dan masalah privasi. Terima kasih. Ya, bagaimana dijawab seperti itu Mas? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Sudah? Dijajah? Kalau dijajah berarti sekarang ganti kelompok. Kelompok mana ini? Kelompok 3 ya, silakan. Ya. Mau menyampaikan atau membacakan hasil diskusinya. Tolong yang lain memperhatikan dan nanti kalau mau menanggapi silakan ya. Sekarang memperhatikan terlebih dahulu. Silakan yang belum baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya adalah Dinda Putri dari absen 4. Saya Kalista dari absen 8. Saya Kalista Nabila dari absen 7. Saya Putri dari absen 1. Saya Fatul Asma dari absen 11. Saya Ramadhan Pratama dari absen 25. Nah, jadi kita bakalan jawab pertanyaan yang sudah ditulis di sini. Hasil diskusi ya. Hasil diskusi. Silakan. Apakah yang dimaksud dengan handphone?
Handphone merupakan telepon yang menyediakan fungsi asisten personal serta fasilitas internet connecting yang bisa menghubungkan pengguna dengan dunia maya seperti melalui media sosial dan lain-lain. Soal nomor 2, sebutkan fungsi handphone. Handphone bisa digunakan untuk media komunikasi, membuat teks atau dokumen, mengekspresikan diri, maps navigasi, merekam video dan foto, menyimpan data, berbagi komunikasi, baca berita, dan untuk belajar. Sebutkan dampak positif handphone. Memudahkan kita dalam komunikasi jarak jauh. Hemat biaya, berfungsi untuk saling bertukar informasi. Sebutkan dampak negatif handphone. Masalah penglihatan, gangguan pola tidur, kurang fokus, kecanduan gadget, sakit kepala, postur tubuh yang tidak ideal, kerusakan otot dan ligamen, risiko kecelakaan. Nomor 5, jelaskan cara pencegahan untuk ketergantungan pada handphone. Nah, yang pertama itu ada membatasi penggunaan handphone. Jadi kita jangan terlalu lama menggunakan handphone untuk kegiatan yang tidak terlalu penting karena itu akan membuang-buang waktu kita. Yang kedua, memperbanyak aktivitas di luar rumah. Kita bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada di luar rumah dan juga mencari hobi-hobi lain. Yang ketiga, hindari penggunaan gadget di tengah jalan. Nah, jadi kalau semisal kalian dalam perjalanan, apalagi posisinya itu kalian yang nyetir, jadi kalian itu kalau dapat telepon mending kalian menepi, berhenti dulu baru mengangkat teleponnya. Yang keempat, hindari handphone saat bersama orang lain. Jadi kalau misal nih ya kalian lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, diusahain itu jangan mainan handphone biar ya nggak canggung dan nanti itu jadi asik gitu loh dan tambah akrab lagi. Yang nomor 5, ganti HP dengan buku. Karena belajar menyeimbangkan waktu. Terima kasih. Ya, sudah. Oh, ada yang bicara. Oh ya, ya. Saya. Berdiri. Nama sebutkan. Dari kelompok mana saya menanggapi apa? Perkenalkan saya. Perkenalkan nama saya Jadi Wakil Ajuel. Saya 13 dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana pelajar dapat menggunakan HP secara efektif untuk meningkatkan produktivitas belajar? Terima kasih. Jadi bagaimana pelajar bisa menggunakan HP atau handphone secara efektif ya untuk meningkatkan produktivitas belajar? Silakan dijawab kelompok 3. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Haja. Nah, kalau menurut saya peserta didik dapat searching di YouTube, di Google untuk mencari untuk menambah wawasan. Jadi kita belajar itu nggak harus dari guru. Jadi kita bisa memanfaatkan HP untuk belajar. Dan itu saja, terima kasih. Ada yang menambah teman-temannya? Oh, tidak ada yang menambah. Bagaimana dijawab seperti itu? Oh ya, sudah puas ya. Tepuk tangan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada ya. Bagaimana? Coba jelaskan mengapa HP bisa mempengaruhi konsentrasi. Silakan, teman. Jadi di HP itu kan ada aplikasi macam-macam kayak WhatsApp, game itu kan dan lain-lain. Nah, iya, kalau menurutku, misal kita punya gebetan di WhatsApp, jadi kita kan bakalan kayak kepikiran dan kita tuh kayak lebih sering chatan gitu kan. Jadi kalau misal kita mau belajar atau apa, nanti kita tuh gak bisa fokus karena tuh mikirin satu hal yang itu, kayak waduh ini udah dibalas belum ya, kayak gitu loh. Paham ya? Jawabannya luar biasa ya. Tepuk tangan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kira cukup ya.
perhatikan dulu ya, sambil mempersiapkan yang akan kamu tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berdiri di sini mau menyampaikan yang berdiskusi. Pertama-tama kita kenalan dulu. Nama saya Novi Sibinaliza, absen 24 dari kelompok 5. Nama saya Abdul Bisaretama, absen 6 dari kelompok 5. Saya Ini absen 16 dari kelompok 5. Saya Reka Kita, absen 12 dari kelompok 5. Saya Mata Pratama, absen 9. Oke, lanjutkan. Jadi soal yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan handphone? Handphone adalah alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Soal nomor 2 yaitu menentukan fungsi handphone. Fungsi handphone yaitu 1. Memudahkan komunikasi dengan orang lain, 2. Menyimpan data, 3. Membantu keadaan darurat. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan dampak positif handphone. Dampak positif handphone 1. Mencari informasi dari berbagai belahan dunia, 2. Mempermudah komunikasi, 3. Media hiburan. Soal nomor 4. Sebutkan dampak negatif handphone. Dampak negatif handphone yaitu efek radiasi, rawan terhadap tindakan kejahatan, mengganggu perkembangan anak. Pertanyaan kelima, jelaskan cara mencegah ketergantungan pada handphone. Cara mencegah ketergantungan pada handphone yang pertama membatasi penggunaan gadget, kedua memperbanyak aktivitas di luar rumah, ketiga hindari gadget saat bersama orang lain. Sebelum kami kembali ke tempat, apakah dari audiens untuk bertanya? Apakah HP bisa menyebabkan sifat siswa menjadi nakal? Jika iya atau tidak, jelaskan. Nah, apa ya HP bisa menjadikan anak menjadi nakal, gitu ya? Jika jawabanmu iya, jelaskan. Jika jawabanmu tidak, sudah jelaskan. Ada? Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Untuk itu tergantung kepada yang menggunakannya. Jadi kalau itu untuk buat positif itu ya mengarah ke yang baik, dibuat pelajaran atau dari informasi. Kalau itu yang pakai itu orang yang nggak baik-baik pasti ya kita tahu. Gitu ya. Jadi jawabannya tergantung pribadi masing-masing. Ya. Kalau pribadinya itu cenderung ke baik, maka dia akan menggunakan handphone yang positif. Jika pribadinya itu cenderung negatif atau cenderung tidak baik, maka dia akan membuka HP atau handphone yang negatif. Begitu ya jawabannya ya anak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ah ya, ada. Perkenalkan, nama saya Octavio. Saya mau bertanya, mengapa gadget menjadi penyebab menurunnya minat belajar para siswa? Terima kasih. Mengapa HP atau handphone dapat menurunkan minat belajar siswa? Ya, silakan. Nah, seiring perkembangan zaman itu pasti kebanyakan pada main gadget daripada main sama teman-temannya, karena ngikutin zaman aja. Sehingga bagaimana? Sehingga Minat belajarnya turun. Nah, minat belajarnya turun terus bagaimana? Nilainya sudah turun ya. Oke, kesempatan dampak positif HP apa anak-anak? Satu. Kedua, untuk komunikasi. Yang kedua, akses informasi. Yang ketiga, kayak hiburan. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Meningkatkan kemudian dalam berprestasi. Berprestasi. Oke,
bank, ke sana kemari, di rumah bisa ya. Membeli apa-apa juga bisa lewat HP ya. Jadi itu dampak positif. Sekarang dampak negatifnya, ayo satu. Kecanduan berarti tidak menggunakan waktu ya, sekali-sekali mesti akan membuka HP. Kadang main HP di sekolahan pada waktu jam pelajaran, mencuri-curi ya, sembunyi-sembunyi. Nah, dia apa lagi? Radiasi. Akibat radiasi ya. Apa lagi? Kurang fokus di dalam kegiatan karena mikirnya dengan HP. Apa lagi? Mengganggu perkembangan anak ya, terutama psikis ya. Apa lagi? Gangguan tidur. Gangguan tidur. Apa lagi? Gangguan mental ya. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan, bisa menyebutkan, bisa menunjukkan bahwa dampak positif dan dampak negatif. Dengan demikian anak-anak sudah tahu sekarang. Berarti bagaimana dalam menggunakan HP atau handphone? Bagaimana? Harus bijak di dalam menggunakan handphone ya. Jadi cerdas anak-anak di dalam menggunakan handphone ya. Jadi ini akibatnya seperti ini, maka tidak usah saya gunakan ya. Jadi harus mengingat Pak. Bagaimana saya bertanya anak-anak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, tolong kembalikan tempat semula. Tolong kembalikan ke tempat semula. Halo. Sekarang bagian yang terakhir yaitu lembar evaluasi hasil layanan bimbingan klasika. Jadi anak-anak tinggal cek di sini ya. Misalkan saja kamu menjawab SS itu sangat setuju, S itu setuju, TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Setiap anak mengerjakan ya, dalam dikerjakan. Ada yang belum mendapatkan bukan? Yang belum? Ada lagi yang belum? Ada semua ya. Sudah selesai? Ya. Ya. Oh iya, ini boleh. Nanti dijadikan satu ya. Kasih nama. Ya, dikasihkan nama. Terima kasih. Ini refleksi. Ini sesuai dengan dirinya masing-masing ya. Oh sudah ya tadi ya. Sudah. Yang belum. Sudah ini. Bu sudah Bu. Ya sebentar. Dijadikan satu namanya. Jadi satu nama ada dua lembar ya. Ini sudah. Kalau sudah, belum dilipat ya, jawabannya dilipat. Yang atas ya
papan tulis hasil diskusi tadi ya. Ya, langsung silakan cepat pakai ini. Hasil diskusinya bukan itu. Nah, hasil diskusinya sehingga bisa digambar. Oke, terima kasih. Karena sudah selesai ya kegiatan layanan bimbingan klasikal dalam topik cerdas menggunakan HP atau handphone ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan silakan ditutup doa. Ya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.